Sudah berhari-hari, ia menahan lapar. Akhirnya, ia datang ke sebuah warung, meminta pada pemilik agar diberi semangkuk mie ayam gratis. Awalnya pemilik enggan, namun saat melihat ibunya yang sangat cantik, ia pun setuju, bahkan menambahkan banyak daging. Pemilik merasa kasihan, tapi saat gadis itu mengambil mie untuk ibunya, uang dari saku bajunya terjatuh. Melihat itu, pemilik langsung curiga. Ternyata gadis itu punya uang. Orang-orang yang melihat pun mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura miskin. Dengan panik gadis itu menjelaskan, uang itu adalah biaya operasi ibunya. Ia bersumpah setelah operasi selesai, ia akan bekerja keras, bahkan rela memungut botol-botol bekas. Namun pemilik tetap menuduh. Ia berkata, gadis itu hanya anak egois, ingin makan enak dengan alasan palsu. Tak tahan dengan tuduhan itu, gadis kecil itu menangis. Ia hanya ingin makan lebih baik sekali saja, karena esok ibunya akan dioperasi dan mungkin tidak akan selamat. Ia bahkan menyerahkan perjanjian donor darah dan gelang peninggalan keluarga sebagai jaminan pada pemilik. Menyadari kesalahannya, pemilik warung langsung meminta maaf. Ia pun berjanji, mulai hari itu, si gadis boleh makan di warungnya kapan saja, tanpa membayar sepeser pun. Orang-orang yang melihat kejadian itu ikut terharu. Mereka ramai-ramai memberikan telur, daging, dan uang seadanya. Gadis itu berlutut sambil menangis. Ia tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Namun, saat ia menunduk, tanda lahir di lehernya terlihat jelas. Seorang pria yang melihat langsung terkejut. Itu adalah tanda keluarga yang dikenal sebagai ciuman naga. Ternyata, gadis itu adalah putri dari pria terkaya di negeri ini. Ayahnya dulu pernah dikhianati dan ditinggalkan. Sejak saat itu ia tidak lagi percaya cinta dan hidup seorang diri. Kini, setelah bertahun-tahun, ia baru tahu bahwa dirinya memiliki seorang putri. Ia pun bergegas menuju si penjual mie ayam. Ketika sampai, gadis itu telah pergi ke rumah sakit. Ia memerintahkan orangnya untuk segera menyusul mereka. Di sisi lain, gadis kecil itu masih berjuang demi ibunya. Bahkan saat seorang wanita kaya menabraknya dengan sengaja, ia tetap meminta maaf dan berniat membersihkan tas mahal milik wanita itu. Namun wanita jahat itu justru menuduh dan merendahkan. Bahkan wanita jahat itu mengancam akan menyeret mereka ke penjara. Si gadis hanya bisa menangis dan meminta pertolongan. Namun tak ada yang berani melawan wanita jahat itu. Si wanita jahat sangat kesal melihat orang miskin seperti mereka. Ia pun mengambil botol minuman. Namun ketika menargetkan si gadis, ibu si gadis datang menyelamatkan. Tak puas dengan itu, si wanita jahat mengambil pot bunga, dan untungnya ayah si gadis datang. Ia menahan serangan si wanita jahat dan langsung menghajarnya.